Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good day, good night, anak-anak ya. Kenapa saya menyebutkan begitu? Karena materi ini bisa dibuka kapanpun juga, entah itu pagi, sore, ya siang atau mau malam, ya terserah kalian. Ya, tidak tidak usah menjadi masalah, soalnya pada masa pandemi COVID-19 ini memang kita pembelajarannya harus semacam ini. Jadi Pak Eri mohon maaf banget ketika kita tidak bisa tatap muka ya. Seharusnya pengen sih sudah 3 bulan liburan nggak ketemu, sekarang waktunya masuk nggak ketemu lagi ya. Tapi enggak apa-apa, semoga adik-adik di rumah tetap semangat ya, tetap semangat belajar. Nanti semisal tidak bisa, tetap nanti orang tua kalian atau Pak Eri akan membantu dalam cara daring semacam ini untuk belajar bersama. Oke, adik-adik, langsung saja kita mulai. Di sini ada pembelajaran number. Mengapa di sini saya tulis dari kelas 4 sampai kelas 6? Soalnya pada dasarnya di sekolah dasar pembelajaran bahasa Inggris itu dibagi di kelas kecil sama kelas besar ya. Jadi untuk kelas 4 sampai 6 itu termasuk kelas besar, yang mana pembelajaran bahasa Inggris itu ada yang sama ya, bedanya cuma dikit gitu aja ya. Seperti halnya number ini dimanapun juga nanti sama ya. Oke, kali ini Pak Eri akan mengajarkan tentang number, yang mana pada matematika seperti kalian ketahui ya, ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Mengapa di sini saya tulis satuan itu 1 sampai 9? Ya memang ini dasarnya ya. Kalau 10 nanti perpaduan satuan sama puluhan ya, 1 sama 0 ya. Nah, ini yang harus wajib kalian hafalkan adalah satuannya. Soalnya nanti pada waktu kita mempelajari angka di atas 20 ya, kalau satuannya ini tidak hafal ya, itu penulisannya juga nanti salah ya. Nah, ini kebanyakan di ujian-ujian lalu ya sama ya, bisa mengucapkannya lancar, tapi untuk penulisannya itu yang selalu salah ya. Jadi saya harap kalian semua nanti bisa membacanya atau melafalkannya dan juga bisa menuliskannya, soalnya ujiannya ujian tulis ya. Untuk yang ujian lisan atau wawancara nanti waktu kelas 6. Oke, next. Nah, kita akan belajar satuan dulu ya. Kita review lagi di kelas 1 ya. Ini pelajaran kelas 1 ini. Semua satuan dalam bahasa Inggris akan tetap ya, baik penulisannya maupun membacanya. Oh, ini kurang tulisannya, tidak apa-apa. Jadi untuk membacanya nanti sama, kalau one ya one ya. Nah, jadi berapapun itu nilainya, jika angka tersebut merupakan satuan, maka penulisannya adalah sama ya. Kita lihat di sini contohnya ada 1, itu bahasa Inggrisnya tulisannya one, bacanya one ya. Sama halnya dengan 2, bahasa Inggrisnya two, tulisannya two ya. Ini membacanya tu, two ya. 3 three sama, 4-nya four. Jadi kalau membacanya R-nya nggak usah dibaca or. Tapi kalau untuk menghafal nggak masalah. Tapi yang benar untuk membacanya adalah four tanpa R. Kemudian 5 five, 6 six, dan 7 seven, 8 eight, dan 9 nine ya. Nah, ini satuan. Nah, ini wajib hafal baik penulisan maupun membacanya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bisa diulangi lagi ya. Coba tirukan Pak Eri. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir 9. Oke, ya. Ini sudah bisa, saya harap ya, soalnya kelas 1 sudah diulang-ulang kelas 2 dan juga diulangi lagi kelas 3. Sekarang kelas 4 maupun kelas 5, kelas 6 diulangi lagi sama bacanya ya. Jadi ini wajib hafal. Pak, bagaimana kalau kelas 6 nggak hafal? Ya kebacut lah ya. Soalnya sudah 5 tahun dipelajari, masa nggak hafal-hafal satuan ya. Oke, sekarang puluhan ya. Khusus angka 10 sampai 20 ya, adik-adik ini wajib hafal. Kenapa? Soalnya nanti penulisannya beda dengan 20 ke atas ya. Jadi angka 1 sampai 19 ini angka-angka spesial yang wajib dihafalkan ya. Soalnya penulisannya beda ya. Oke, seperti ini. Ada 10, 10 ya. 11, 11, bukan 11 ya. Kalau 11 gajah nanti bacanya 11 ya. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, dan 20, 20 ya. Ini wajib dihafalkan juga, harus di luar kepala, soalnya nanti beda caranya ya. Nah, nanti kalau ini kamu tidak hafal ya, nanti untuk pembelajaran di atasnya 20 akan kesulitan ya. Oke, terutama yang ini 10, 11, 12, 13 ya, ini beda penulisannya banget ini ya nanti. Oke, kita lihat saja nanti bedanya di mana ya. Lanjut. Nah, puluhan itu enak ya. Enaknya kenapa? Tinggal menambahkan kata T di belakang angka. Contohnya semacam ini, 20 tadi penulisannya 20 ya. Nah, kenapa harus hafal? Bukan tu tapi ini 20 ya. 30 tadi apa? 3 ya. Ini menjadi 30. 40 dari kata 4 ya, 4 ditambahi T jadi 40. 50 dari kata 5 ya, 50. 60 dari kata 6 satuannya 6 ditambahi kata T jadi 60. Begitu juga 70, 80, dan 90 ya. Nah, ini kan satuan ya adik-adik, dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau membacanya kan 60. Nah, berarti 6-nya disebutkan dulu bahasa Inggrisnya 6 ya. Kemudian puluhnya ditambahi T. Mudah kan? Jadi kalau 60 jadi 60 ya. Oke, lanjut. Nah, yang perlu dihati-hati dan diingat adalah angka 3 dan 5 ya, 3 dan 5. Sebab jika berada di puluhan maka akan berubah menjadi third untuk 3 dan fifth untuk 5. Jadi bukan 3 lagi tapi third. Kayak kita menyebutkan huruf sa ya. Jadi lidahnya ditekan sa. Jadi third. Kemudian 5-nya fifth. Ya. Jadi hati-hati ini. Kalau ketemu angka 3 sama 5 penulisannya beda ya. Contoh 13 ya, bukan 13 tapi 13. 30 bukan 30 tapi 30 ya, ingat-ingat ya. 3 dan 5. 15 juga sama ya, 15
bukan 15 ya. Kemudian 50 juga sama, 50 bukan 50 ya. Ingat-ingat penulisannya beda, hati-hati ya, cara membacanya juga beda. Sekali lagi, 3 itu nanti jadi third dan 5 jadi fifth ya, jika menjadi puluhan. Contoh 13, 30, 15 dan 50. Hati-hati penulisannya. Oke, next. Nah, sekarang combine, bagaimana mengkombinasikan atau membaca kombinasi puluhan dan satuan. Contohnya di sini 23, 20 ini puluhan, 3-nya satuan. Kita sebut 20, ini 20-nya, kemudian 3, ini satuannya. Sama, 33. Ingat tadi 33 bukan 30 tapi ditulis 30 karena di sini puluhan. Nah, kemudian di sini 3 satuan jadi tetap 3 ya, penulisannya beda, 3 sama 3, ini puluhan, ini satuan ya. Jadi 30 bacanya 33 bacanya 33 ya. 35 puluhannya adalah 30, 5-nya satuan jadi 35. 55 sama ini ya, 33. 55, 50-nya jadi 50 karena puluhan, dan 5 yang ini adalah satuan, kembali lagi ke satuan. Cara penulisannya 5 ya. Jadi ini 50, kemudian satuannya kembali lagi 5 ya, bukan 55 tapi 55. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ratusan dan ribuan. Kalau ratusan dan ribuan ini akan mudah sekali jika dasarnya tadi kamu bisa ya, pahami dulu dasarnya. Nanti ratusan, ribuan, jutaan itu hal yang kecil ya, kalau dasarnya sudah bisa ya. Oke, untuk ratusan dan ribuan penulisannya kembali ke satuan ya untuk angkanya, dan menambah kata di belakangnya, 100 untuk ratus dan 1000 untuk ribu ya. Sekali lagi, 100 untuk ratus dan 1000 untuk ribu. Contoh di sini ada 300 ya. Kembali lagi ini 300 kembali ke satuan ya, 300. 500 juga sama, 500 ya. Jadi bukan 400 tapi 300. Kemudian yang 500 jadi 500. Jadi penulisannya kembali ke satuan lagi. Pun sama ketika ribuan ya. Di sini ada contohnya 5000 jadi 5000. Penulisannya kembali ke 5 ya, bukan 5 lagi. Jadi kata 5 sama 3 tadi sama sama sir ya, untuk 3 itu cukup di puluhan saja. Jadi untuk ratusan sampai jutaan kembali ke kata awal atau kata satuan. Contoh ini lagi ya, 300 bukan jadi 100 tapi 300. 500 jadi 500 dan 5000 jadi 5000. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita latihan mengerjakan soal ya. Pak Eri punya question number ini. What is the number? Langsung banyak ya, langsung sulit sekalian, tidak masalah ya. Kita belajar yang sulit, nanti yang mudah-mudah tambah
kecil banget. Oke, what is the number 345.800? Kalau bacanya 345.800 berarti salah. Yang benar angka ini adalah 340.800. Nah, sebelum ke sini siapkan dulu orat-oratannya, buku orat-oratannya di luar buku pembelajaran ya. Di orat-oratannya kamu tulis ini ya. 345.800. Jadi nilai ini sebutkan di buku coret-coretnya, soalnya ini nanti dicoret ya. Seperti ini. Ditulis saja enggak apa-apa. Ya, 345.800. Ingat, ini di buku coret-coret. Nah, cara mengerjakannya bagaimana di buku tugas? Ini questionnya. Pelan-pelan saja. Ya. It is 300. Mengapa kok 300? Soalnya di sini ada 300. Lalu kita coret saja. Soalnya sudah tertulis. Yang belum tertulis sekarang 40. Bahasa Inggrisnya 40. Jadi kalau sudah selesai kita coret saja. Ya. 5.000 bahasa Inggrisnya 5,000. Kita coret. Tinggal 800 bahasa Inggrisnya 800. Kita coret. Selesai. Jadi menyebutkannya ya, jawabannya adalah it is 345,800. Sorry, 800. Ya. Mudah kan? Oke, sekali lagi. Jadi ini ditulis di coret-coret ya. Nominal angka ini kamu tulis saja di buku coret-coretan saja nanti. Kemudian cara menjawabnya 300 bahasa Inggrisnya 300 ya. 40 bahasa Inggrisnya 40 ya. Dan 5.000 bahasa Inggrisnya 5,000 dan 800 bahasa Inggrisnya 800. Jadi the answer is it is 45,800. 45,800. Ya, mudah kan? Oke. Latihan yang kedua ya. What is the number? Ya. Bisa baca angka kan ya? Kalau belum bisa baca angka nanti minta bantuan sama ayah bunda ya. Masa kelas 4 sampai kelas 6 nggak bisa baca angka ya. Ini angka 267.353. Bagaimana cara menuliskannya dalam bahasa Inggris? Seperti yang di atas, kita tulis saja di coret-coret bukunya. 267.353. Sama seperti tadi cara jawabnya ya. The answer is 200. Kita coret. 60-nya bahasa Inggrisnya 60. 7.000 bahasa Inggrisnya 7,000 ya. Kalau sudah dicoret saja. Kemudian 300 bahasa Inggrisnya 300 ya, dicoret saja. Kemudian 50 dan yang terakhir 3 ya. Kenapa kok caranya demikian? Soalnya waktu ujian itu banyak yang keliru gara-gara terlewatkan untuk membahasa Inggriskan soal semacam ini ya.
Kalau kita mengerjakannya seperti ini kan tidak ada yang terlewatkan. Jadi satu persatu kita bahasa Inggriskan. Kalau sudah selesai bahasa Inggris kemudian dicoret. Jadi nggak ada yang terlewatkan. Nah, ini kamu biasakan di rumah. Nanti ketika sudah hafal betul, silakan, tidak usah coret-coret, nggak masalah, langsung dijawab saja. Ya, sekali lagi yang nomor 2, ya. Angka ini kamu tulis di buku coret-coret 267.353. Bahasa Inggrisnya adalah it is 200, 200-nya dicoret, kemudian 60 tulis 60, 7.000 7,000 kalau sudah dicoret, 300 300, ya, 50 50, dan yang terakhir 3 ya. Mudah kan? Nah, kalau mudah ini bisa kamu jadikan latihan di rumah, ya. What is the number? Yang pertama 333, yang kedua 5.555, ya, dan seterusnya. Coba kamu kerjakan di rumah, ya, ditulis yang bagus, kemudian dikasih nama dan kelas, ya, biar saya juga enak ngoreksinya, ya. Kemudian difoto lalu dikirim melalui Classroom, ya. Oke, saya harap hari ini anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan tenang, ya. Sama ayah bunda nanti juga bisa belajar dengan baik, dengan keluarga yang bahagia dan lain sebagainya. Apapun itu pelajarannya, kalau kita bisa belajar bareng, ya, insya Allah nanti kita bisa, ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Sebodoh apapun kamu, kalau kamu tiap hari ya belajar pasti bisa, ya. Ingat kata Pak Eri dulu, ya. Anak kecil saja, ya, seorang bayi saja mengucapkan papa, mama, ayah, bunda itu butuh 3 tahun, dan itu setiap hari. Sama halnya dengan kita. Kalau kita ingin belajar sesuatu, setiap hari lakukan, baca, ya, kemudian kerjakan, baca, pahami, kerjakan, baca, pahami, kerjakan. Oke, baik anak-anak, ya, sekian dulu pembelajaran kali ini, ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, ya. Untuk pertemuan berikutnya kelas 4 sampai 6 itu beda-beda, ya. Cuma khusus yang number ini sama. Jadi sekali lagi untuk pembelajaran yang sama untuk kelas besar nanti akan saya jadikan satu, ya. Tapi untuk pembelajaran yang beda-beda nanti akan terpisah. Oke, selamat belajar dan semoga sehat selalu, jaga kesehatan, ya. Jangan keluar rumah jika tidak penting, ya. Hindari kerumunan, ya. Dari saya salam ke ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.